Shalom Oma Opa, juga Dewan PKLU GPIB yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini di dalam pertemuan acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Oma Yesi Elvira, anggota PKLU GPIB Eklesia, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Oma Opa, sebelum kita membaca Alkitab dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ke-14, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat membacanya dengan penuh hikmat dan dengan penuh sukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali pada malam hari ini Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan banyak terima kasih atas perlindungan dan penyertaan Bapa di sepanjang pagi hingga malam hari ini, di mana tadi kami Oma dan Opa boleh melakukan aktivitas dan kegiatan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Dan sebentar kami akan membaca Alkitab untuk malam hari ini di tanggal 9 April 2021. Untuk itu siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat membacanya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada Bapa di surga. Amin. Oma Opa yang terkasih, mari kita membaca Alkitab kita yang kita ambil pada malam hari ini dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ke-14 yang berkata demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini di tanggal 9 April 2021, Oma dan Opa. Selanjutnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Sabda Bina Umat Jumat 9 April 2021. Selalu bersama Kristus. Perikop pembacaan kita pada Jumat
malam hari ini. Persoalan utama dalam perikop ini ialah apakah manusia akan menyerah kepada dosa atau mau mengalahkannya. Sebab ingat, dosa itu sedang mengintip di depan pintu. Kejadian 4 ayat 7. Alkitab menggambarkan dosa itu selaku kekuatan yang kejam, yang siap menerkam kita. Dosa itu tidak jauh. Ia ada bahkan sedang mengintip di depan pintu rumah kita. Ia sedang mengintip di depan tempat tidur kita. Ia sedang mencari celah supaya dapat masuk dan mengobrak-abrikan rumah kita. Begitu kejam dosa itu. Karena itu hati-hatilah dan waspadalah terhadap dosa. Setiap hari kita ditempatkan pada soal bagaimana menempuh hidup ini secara benar melalui perjuangan, pekerjaan, studi, melayani, dan sebagainya. Begitu banyak persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pastikanlah bahwa kita mampu mengatasi setiap tantangan hidup yang meminta ketekunan dan ketetapan hati dari dalam diri. Hidup beriman kita sedang berpapasan dengan kejahatan yang setiap hari sedang menggoda. Kenyataan ada bahwa kejahatan dan dosa-dosa ingin menguasai kita. Kadang-kadang kita tidak bisa menghindarkan diri dari berbagai-bagai dosa yang menjebak kita. Dosa berusaha memerintah melalui keinginan-keinginan tubuh. Semua orang, termasuk saudara dan saya, ingin terlepas dari sifat-sifat bawaan kita, yaitu dosa-dosa. Sebab sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Bagaimana kita bisa dibarui? Pembaruan adalah penciptaan kembali sifat-sifat seseorang yang berdosa. Pembaruan meliputi peralihan dari cara hidup yang lama kepada yang baru dalam ketaatan kepada Kristus. Mereka yang hidup baru adalah orang-orang yang menjalani kehidupan bersama Kristus dan mengikuti perintah-perintahnya. Mari bersyukur karena kasih setianya telah melepaskan kita dari jeratan dosa-dosa. Saat ini ada kesempatan bagi kita untuk memohon pembaruan dari Tuhan, supaya diberikan kehidupan yang baru. Mari hidup bersama Kristus, bahkan mati juga bersamanya. Ini adalah komitmen kita untuk terus menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, dengan pengudusan diri menuju hidup yang kekal sebagai akibatnya. Demikianlah renungan malam kita, Oma Opa, dan selanjutnya kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Oma Opa yang terkasih, mari kita satu di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pengasih, pemurah dan penyayang. Kembali pada malam hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan banyak terima kasih
atas penyertaan dan perlindungan-Mu, terutama di dalam tadi kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang boleh kami dengar tadi, boleh kami simpan di dalam hati dan pikiran kami, untuk dapat kami lakukan di dalam hari lepas hari kami ya Tuhan, agar menjadi panduan kami di dalam kehidupan kami sebagai oma opa yang sudah lansia. Bapa, terima kasih banyak untuk begitu banyak berkat anugerah rejeki, terlebih berkat kesehatan yang Bapa selalu berikan kepada kami. Untuk itu kami mohon selalu Tuhan, tuntunan dan pimpinan-Mu buat kami sebagai oma opa yang sudah lansia, agar kami senantiasa Tuhan tutup bungkus di dalam kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa, supaya kami bisa tetap menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan tidur. Kami mohon Tuhan, lindungi dan sertai kami oma opa di dalam tidur kami pada malam hari ini, dan jauhkan kami semuanya dari segala mara bahaya dan pencobaan. Jauhkan kami dari segala sakit dan penyakit. Jauhkan kami juga dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Bangunkan kami pada keesokan paginya dengan tubuh, jiwa, dan rohani yang sehat, agar kami dapat melanjutkan aktivitas, tugas, dan pekerjaan yang masih Bapa percayakan kepada kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Tak lupa kami berdoa untuk gereja kami GPIB dimanapun kami berada di seluruh muka bumi ini Tuhan. Tuhan, sertai dan lindungi para pendeta, juga para presbiter, juga para jemaat, serta semua yang terkait di dalam gereja. Tuhan, pimpin dan bimbing kami terus ya Tuhan. Jaga dan naungi kami ya Bapa, agar kami tetap bisa menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun gereja kami berada. Tuhan, tutup bungkus kami semua di dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan sampai ke aparat-aparat yang paling rendah sekalipun. Tuhan, tuntun dan pimpin hati dan pikiran mereka Bapa, supaya mereka dapat memerintah negara ini dengan penuh bijaksana, tentunya dengan kasih karunia-Mu ya Bapa, agar mereka boleh bersehati di dalam memimpin negara ini, supaya kami Indonesia boleh menjadi cerminan yang baik di mata dunia. Khususnya di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau pakai para dokter dan suster, para medis dan lainnya Tuhan, untuk tetap semangat, dan Tuhan berikan anugerah berkat kesehatan juga kepada mereka, agar mereka selalu juga bisa membantu para pasien yang mereka rawat. Tuhan, kami juga mohon kepadamu ya Bapa, kiranya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Bapa, kami mohon Tuhan, supaya pandemi Corona 19 ini boleh segera lenyap dari muka bumi ini. Kami tahu Bapa, Kau bisa melakukannya, karena Engkau yang empunya segalanya. Kami mohon ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Tuhan juga memberkati seluruh Dewan PKLU yang senantiasa dan selalu membantu kami, para lansia, di dalam segala hal, baik di dalam streaming ataupun di dalam acara-acara yang akan diadakan pada hari-hari selanjutnya. Kami mau serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Bapa dalam kerajaan surga. Banyak lagi yang hendak kami minta dan mohonkan kepadamu, kan tetapi kami percaya dan kami yakin sebelum kami memintanya satu persatu, Bapa sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Untuk itu kami mohon Tuhan yang menyempurnakannya seturut dengan kehendak-Mu. Di atas semuanya itu kami mohon ampun Bapa, atas salah dan dosa yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu. Baik dosa di dalam perkataan, perbuatan, bahkan di dalam tindakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Satu pun dapat menghibur.
semangat, Pelayanan tersebar dan hijau.